berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Luar biasa undangan Tuhan. Mari kita responi, kita datang kepada Dia apapun kondisi dan keadaan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Bawa kepada Dia, percayalah Dia akan memberi saudara kelegaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu. Kami bersyukur korban Kristus menjadi jaminan kami tidak akan ditolak, kami tidak akan dihakimi oleh Allah, tetapi kami akan diterima sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Kami datang kepadamu dengan semua beban pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya janji-Mu, Engkau akan memberi kami kelegaan yang kami butuhkan. Bapa, saat ini kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar peribahasa yang dikatakan orang, mulutmu adalah harimaumu. Satu peringatan agar kita hati-hati dengan perkataan kita. Sebab perkataan kita itu bisa menjadi seperti binatang buas yang mengancam banyak orang, yang menyakiti banyak orang. Kata-kata kita itu harus bijaksana, sebab kalau tidak, maka kita akan menanggung akibat buruk dan hidup kita akan alami banyak masalah. Kalau orang menjadi tersinggung, orang menjadi sakit hati, dan mereka marah dengan kita. Saat ini kita akan kembali untuk membahas, merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana perkataan itu membawa dampak dalam hidup seseorang. Di episode sebelumnya saya ajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa perkataan itu bisa menyembuhkan. Saat ini kita akan belajar bagian yang kedua, perkataan kita itu bisa mengalirkan kasih karunia Allah kepada orang lain. Kita akan mempelajari 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di sini dikisahkan tentang seorang yang bernama Nabal, orang yang sangat kaya. Bahkan dicatat dia memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Daud dan pengikutnya selama itu banyak melindungi para gembala Nabal, menjaga supaya tidak ada binatang-binatang gembalaan itu diterkam oleh binatang buas atau dicuri oleh para perampok. Makanya ketika saat itu ada hari raya perayaan pengguntingan bulu domba, Daud mengirim orang-orangnya untuk datang kepada Nabal dan mengucapkan selamat kepada Nabal karena keberhasilannya sebagai seorang yang punya begitu banyak ternak. Dalam tradisi masa itu pengguntingan bulu domba itu menjadi waktu sukacita yang besar. Daud mengirim pesan mengucapkan selamat kepada Nabal, tetapi sekaligus dia meminta bantuan logistik karena para pengikutnya membutuhkan makanan dan minuman yang cukup. Utusan itu kemudian menyampaikan pesan kepada Nabal dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Tetapi ternyata mendapat reaksi buruk dari Nabal.
Nabal menanggapinya dengan sikap dan perkataan yang negatif, bahkan menghina Daud. Mari kita perhatikan ayat 10 dan 11. Tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Sebuah reaksi yang buruk, kata-kata negatif, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina diucapkan oleh Nabal. Dia asal nyeplos saja, dia asal ngomong saja karena merasa dia orang kaya, dia punya status sosial yang tinggi, dia orang yang terhormat, dia pikir dia bisa berkata apa saja tanpa perlu memikirkan panjang akibatnya. Tetapi ternyata perkataan Nabal ini mendapatkan respon yang serius. Daud menjadi marah, kemudian memerintahkan anak buahnya dan dia sendiri untuk membinasakan Nabal. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat 12, lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. 13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudara perhatikan, ada 400 orang diajak oleh Daud untuk menyerbu rumahnya Nabal. Artinya ada bahaya yang mengancam dan ini bisa saja Nabal mati, anak buahnya mati, keluarganya semuanya mati, dan apa yang dia miliki habis semua. Bisa saja itu terjadi. Nanti kita lihat kisah selanjutnya. Saudara-saudara, dari sini kita belajar hal yang sangat penting sekali. Kalau orang merasa punya sesuatu, kalau orang merasa dia ada di posisi yang terhormat, posisi yang disegani, posisi yang berpengaruh, uang punya, kekayaan punya, jabatan punya, dia punya segalanya, setidaknya punya banyak hal dalam hidupnya. Ada godaan orang justru sering menanggapi orang lain dengan kata-kata yang justru berlawanan dengan kasih karunia Allah. Dia suka menghakimi, dia suka menghina, dia suka merendahkan orang lain. Kita akan lihat Yakobus 3 ayat 7 sampai 8 yang menegaskan bahwa memang mengendalikan lidah itu sangat sulit. Kita baca Yakobus pasal 3 ayat 7 dan 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara, gambaran yang mengerikan nih. Lidah itu begitu sulit untuk dijinakkan. Itu seperti binatang buas, tak terkuasai, penuh racun. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, kalau tidak sungguh-sungguh dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kata-kata itu akan meracuni, seperti racun yang membuat orang menjadi pahit hatinya, yang membuat orang itu akhirnya tersakiti, yang merusak karakter orang, bahkan membunuh banyak orang, mempermalukan dan melecehkan orang. Lidah manusia itu sangat buas, tidak terkuasai. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan lidah kita, seluruh anggota tubuh kita
kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menguduskan, mengurapi, memimpin. Sehingga lewat seluruh anggota tubuh kita, termasuk lidah kita, yang keluar itu bukan kata-kata yang membunuh, bukan kata-kata yang mematikan, bukan kata-kata yang menghancurkan hidup orang. Kita bisa kendalikan sehingga kita tidak hanya asal nyeplos tanpa dipikirkan dahulu akibatnya, sehingga hidup kita justru dalam banyak masalah, mengalami situasi yang buruk. Kalau kita tidak sungguh-sungguh serius untuk menangani lidah kita ini ketika kita berbicara, kita akan punya banyak musuh, kita akan alami banyak masalah. Bagaimana kita belajar untuk menggunakan kata-kata kita dengan cara yang baik? Kita bisa belajar dari Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 dikatakan begini, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, firman Tuhan menasihati kita supaya ketika kita berbicara, orang yang mendengar perkataan kita itu beroleh kasih karunia. Mereka merasa sadar bahwa dirinya berharga. Mereka bersuka cita karena mereka tahu ada orang yang mengasihi, yang peduli, yang berempati, yang memberi semangat hidup kepada mereka. Kata-kata kita itu harus kita kelola dengan baik. Cara berbicara itu harus dikelola dengan baik. Jangan ucapkan kata-kata kotor yang menyakiti orang lain, yang mempermalukan orang lain, yang menghina orang lain, yang tidak peduli dengan situasi dan kondisi, asal saya ngomong terserah orang mau bilang apa. Tidak boleh, karena sebagai orang Kristen, Tuhan ingin menjadikan kita berkat bagi orang lain. Tujuan dari perkataan itu jangan hanya asal ngomong, hanya asal berisik, hanya asal komentar, tetapi tujuan dari kita berbicara ditegaskan di Efesus pasal 4 ayat 29 ini apa? Untuk membangun hidup orang lain, untuk memberi kekuatan hati, untuk memberi penghiburan, sehingga setelah mendengar kata-kata mereka, karakternya mereka kembali dibangun. Karakter yang hancur, karakter yang rusak kembali dibangun. Hati yang hancur kembali dipulihkan. Hati yang tawar hati kembali mendapatkan semangat yang baru, pengharapan yang baru. Itu yang akan Tuhan pakai lewat kata-kata kita. Tetapi siapa yang memakai lidah? Kan kita. Siapa yang bisa berkata-kata? Kita. Karena kita sulit mengendalikan lidah kita, Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu, setiap bangun tidur, dalam doa kita, bagian doa yang penting, yang seharusnya kita minta kepada Tuhan adalah, Tuhan, aku serahkan lidahku, kuduskan lidahku, dan beri aku hikmat, pimpin, supaya ketika aku berbicara, aku tidak menyakiti orang lain. Ketika aku berbicara, aku tidak membunuh karakter orang, tetapi lewat kata-kataku, kasih karuniamu bisa mengalir, menyentuh hidup orang. Mereka sadar, mereka adalah orang yang Tuhan kasihi, berharga, dan Tuhan ingin hidup mereka selalu bisa menikmati anugerah dan kebaikan-Mu setiap hari. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kembali, kalau saudara menjadi korban dari perkataan orang, jangan biarkan sakit hati dan hidupmu yang dirusak itu terus-menerus menghantuimu dan menguasaimu. Ampuni mereka, dan biarlah kata-kata Tuhan menyembuhkanmu, kasih karunia Tuhan memulihkan hidupmu, dan serahkan hidupmu untuk dipakai Tuhan jadi berkat lewat kata-katamu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena
Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami menjaga perkataan-perkataan yang baik. Supaya lewat perkataan kami, kasih karunia Allah mengalir, menjamah, dan memulihkan hati orang, hidup orang, karakter orang lain. Ampuni kalau selama ini kata-kata kami bukannya mengalirkan kasih karunia, tetapi justru yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata penghakiman, kata-kata yang mempermalukan, kata-kata yang menyerang, yang menyakiti orang. Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan kiranya menjamah supaya mereka tidak terus terluka. Mereka bisa mengampuni kami dan kami juga bisa memperbaiki diri dalam berkata-kata. Kalau di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengikuti Raise and Guide dan hati mereka sangat terluka karena kata-kata dari orang lain itu, hamba-Mu berdoa, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuhkan hatinya yang luka dan berikan kekuatan kepada mereka untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti mereka lewat kata-kata yang jahat yang diucapkan kepada mereka. Mulai hari ini Bapak, saya serahkan lidah saya serahkan anggota tubuh saya bagi kemuliaan-Mu. Dan biarlah ini juga jadi kerinduan saudara-saudara semuanya. Kata-kata kami, kata-kata yang mengalirkan kasih karunia, yang membuat orang tahu dia sungguh-sungguh dikasih berharga, dan Tuhan punya sesuatu yang indah dalam hidup mereka semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9, harapkan dan imani itu menjadi kebenaran yang kita alami. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membarengkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Malam hari ini saudara sungguh-sungguh menikmati Raise and Guide dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.